Apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika mendengar kata tembakau? Apakah langsung terbayang tentang rokok, kecanduan, paru-paru rusak, kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, atau penyakit lainnya? 90% orang pasti memikirkan hal yang sama. Namun, apakah tembakau hanya sesederhana rokok dan penyakit saja? Pada bulan Agustus 2023, kami Kementerian Agro BEM FKUB melakukan kunjungan ke Kabupaten Temanggung, di mana menjadi petani tembakau adalah sumber mata pencaharian utama bagi banyak orang. Dan ternyata, dunia tembakau memiliki lebih banyak cerita daripada yang selama ini kita bayangkan. Dibantu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung, kami dipertemukan dengan Pak Wirawan yang menjadi narasumber pertama kami. Profesi saya itu seorang kepala desa. Kedua, diberi amanah dari seluruh warga petani tembakau di Temanggung. Nah, itu dipilih menjadi Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia DPC Temanggung. Tembakau itu sebagai primadona, bisa dikatakan emas hijaunya, karena waktu itu 1 kilo tembakau itu harganya sama dengan harga 1 gram emas. Petani di Temanggung khususnya itu lain daripada yang lain, Mas. Kami lahannya produktif, ditanemin apa saja itu tumbuh, kemungkinan malah berbuah. Kelebihan tanah di Temanggung itu. Sebelum ada rokok, itu sudah ada tembakau dulu yang notabene-nya rajangannya seperti ini. Namanya lemutan. Tembakau yang dirajang lembut-lembut seperti ini. Sebelum ada rokok sudah ada ini. Nenek moyang kami mungkin di daerah jenengan itu ada. Jadi sebelum ada rokok, mungkin pas zaman Belanda sini itu sudah ada tembakau. Dengan budaya kami merasakan bahwasanya di masyarakat Temanggung khususnya itu pati uripe ning tembakau. Jadi kami bisa makan tembakau, kita bisa mengadakan hajat kecil-kecilan lah, kecil-kecilan mungkin tidak lepas dengan iuran warga, iuran warga, RT dan sebagainya. Itu dari hasil tembakau semua. Kita mau hajatan, punya anak nikah, itu ya uangnya kalau petani ya dari tembakau. Di samping ini marak sekali sekarang sudah ada kesenian, kita nangkap kesenian itu iya dari tembakau. Selaku petani tembakau juga sebagai dulu itu sebagai mata pencaharian nomor 1 lah. Tapi karena bergesernya waktu tembakau mungkin kurang mungkin daya saingnya dan sebagainya, akhirnya kami juga putar otak. Jangan sampai hanya karena masalah tembakau kami para petani di Temanggung khususnya tidak bisa seperti warga yang lainnya yang tidak bisa. Berkelanjutan atau berlangsungnya ada rokok dan sebagainya. Nah, ini kami memang selaku petani tembakau memang agak-agak menjadi kurang berpihak pada kami para petani tembakau karena produk-produknya sebagainya sekali dan sebagainya. Kami agak terpuruk di pertanian khususnya tembakau. Itu
karena dibenturkan dengan salah satu kesehatan. Makanya tiap tahun juga naik. Nah sekarang kalau harganya mahal, biar pabrikan itu laba, gitu, menutup kos-kos yang sekian, akhirnya kan bahan yang paling bisa ditekan kan bahan baku, Mas. Ini plastik kan jelas nggak mungkin, gitu, kertas juga nggak mungkin. Dari segi-segi apa ini namanya, nyetak ininya, gitu, ini juga nggak bisa dituruni. Yang bisa dituruni itu hanya bahan baku, tenaga, misalnya diberhentikan demo, kurang berjaring rupa aman dan sebagainya. Akhirnya yang bisa ditekan hanya bahan baku. Akhirnya apa? Petani yang dirugikan. Jadi negara pun sebetulnya kan ya ora pas. Artinya apa? Yang lain produk-produk itu tidak terlalu mahal untuk biaya pajaknya, tapi tembakau khususnya rokok ditekan betul karena berhubungan dengan kesehatan. Setelah wawancara dan diskusi dengan Pak Wirawan yang sangat berkesan dan menambah wawasan kami tentang dunia tembakau, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Legok-Sari, yang mana desa ini merupakan desa yang terkenal sebagai desa penghasil tembakau serintil, yakni tembakau berkualitas tinggi. Sesampainya di sana, kami disambut hangat oleh Kepala Desa dan Juru Bicara Desa Legok-Sari, yaitu Pak Sutopo. Saya mengucapkan selamat datang di Dusun Lamolegok, Desa Legok-Sari, Kecamatan Progomulyo, Kabupaten Temanggung. Panjenengan di sini di atas 1.200 mdpl. Ini 1.200 mdpl. Yang sana lahan pertanian kita adalah 1.750 mdpl, rata-rata seperti itu. Tembakau serintil itu tembakau yang tidak bisa dibudidayakan dimanapun. Di Jawa Timur ada Gunung Raung, kemudian ada Gunung Semeru. Meskipun kemiringannya sama, varietas tembakau kemopo yang asli Temanggung ditanam di sana tidak bisa menjadi serintil. Nah, itu kami petani yang ada di Legok-Sari itu, bahwa kita berbudidaya tembakau itu adalah siti, biji, panci, dan siti. Bagaimana petani tembakau itu mengenali tanah. Biji adalah ke depan untuk kita tanam. Penyebaran benih kita harus, di Legok-Sari ini yang kita terapkan adalah varietas kemopo. Panci, mungkin panjenengan mengenal kalender, satu kalender Gregorian Masehi, ada kalender Jawa, ada kalender Muslim. Nah, kami masih memakai kalender Jawa, Pranoto Mongso, siji, karo, ketelu, kapat, limo, kanan, dan sebagainya. Dan itu masih relevan. Kami terapkan untuk memitigasi petani tembakau. Kapan ini nanti keluar tembakau serintil? Kapan kita tanam? Mongso keberapa kita akan mengolah lahan? Mongso keberapa kita akan penyebaran benih? Mongso keberapa nanti akan tumbuh jamur kuning? Artinya jamur kuning ini adalah sebagai pertanda bahwa tembakau itu akan menjadi tembakau serintil. Penulisannya adalah Banda Helmi, bahwa di situ ada 16 kandungan nikotin yang membantu untuk kesehatan manusia. Tembakau tidak hanya kita berbicara bahwa itu sehat dan tidak sehat, tapi dalam sehelai tembakau itu ada doa, ada ruh di dalamnya. Karena dalam selembar daun tembakau itu menjadi harapan bagi petani tembakau. Temanggung ini ada sekitar 14.000 hektar. 14.000 hektar area lahan tembakau. Dan semuanya mengharapkan dari itu. Dan pasar dan geliat ekonomi di Kabupaten Temanggung itu yang menjadi barometer dan parameternya adalah musim panen raya tembakau. Multiplier effect dari hulu sampai ke hilir. Bahkan yang tidak menanam tembakau, yang tidak mengolah tembakau, mereka juga kebagian. Pedagang pupuk kandang, misalkan pedagang bambu, pedagang kelapa pisang, dan lain sebagainya. Mereka berdampak positif dari hasil tembakau.
lahan itu adalah sebelum petani menanam tembakau, lahan tanah kita olah dulu, kita gemburkan dan lain sebagainya. Nah itu ada prosesi selamatan atau prosesi ritualnya. Sebelum menanam kami nuwun dulu, artinya ya kami mohon izin, kami pamit, meskipun sebenarnya tanah itu bisa dikatakan bahwa tanah itu benda mati. Tapi menurut kami bahwa tanah ini hidup. Kalau tanah itu mati, kita menebarkan benih apapun pasti tidak akan tumbuh. Ya karena tanah itu hidup, sehingga kita menebarkan benih tembakau nanti akan muncul dan akan tumbuh pohon tembakau. Nah itu nyacel pertama ya. Setelah nyacel nanti ada prosesi yang dinamakan awal tanam. Nah ini ada schedule-nya. Awal tanam. Awal tanam itu juga ada prosesi ritualnya. Ada tumpeng kecil, kemudian ada campah pedek dan lain sebagainya. Bahasa kami adalah campah pedek. Campah pedek itu terdiri dari ada ikan laut, kemudian ada biji-bijian. Nah biji-bijian ini adalah melambangkan, filosofinya mungkin kurang lebih seperti itu, bahwa biji-bijian itu nantinya akan tumbuh. Bahwa dalam benak pikiran manusia petani tembakau bahwa nanti ini akan merambat. Lunglungan, bahasa Jawanya lunglungan yang merambat, ngelung gitu loh mas, ngelung. Nah itu filosofi. Kemudian ikan ini nyaris tidak tidur, siang dan malam tidak tidur. Siapa yang pernah melihat ikan tidur? Kan gitu. Nah artinya bahwa siang kita bekerja, malam harinya kita berdoa, seperti itu. Nah kalau tumpeng ini saya kira Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hampir sama. Bahwa makna dan tujuannya bahwa kita menuntut kepada yang esa. Nah setelah awal tanam, kemudian nanti ada awal petik. Awal petik juga ada selamatannya lagi. Awal petik. Setelah awal petik, misalkan awal petik hari ini, kemudian petik yang secara keseluruhan 1 minggu yang akan datang. Setelah 1 minggu yang akan datang, kemudian kita petik, itu besok kita akan mulai ngerajang, memotong tembakau itu. Baik pakai alat perajang manual maupun alat mesin. Ada selamatannya lagi. Nah selamatannya itu adalah bahwa pisau pemotong tembakau ini kan tajam banget mas, tajam banget. Harapan petani tembakau semoga alat bantu itu seperti mesin rajang, pisau pemotong, semoga tidak ada trouble, tidak ada insiden. Bayangkan kalau pisau itu memotong jari kita. Nah ini kan akan menjadi masalah dan menjadi kendala selama musim tembakau. Nah kemudian nanti masuk ke pranoto mongso, ketelu atau kapat. Ketelu atau kapat itu sudah mulai muncul ada jamur kuning. Nah jamur kuning ini tidak bisa dikembangbiakan. Dulu ada mahasiswa juga dari UGM sekitar tahun 90-an. Jadi melihat tembakau serindel yang di situ ada jamur kuningnya, sehingga beliau ini kepengen mengembangkan. Karena harga tembakau serindel ini kan sangat primadona mas, sangat seksi sekali. Sehingga alangkah baiknya ketika ini dikembangkan dan mungkin di dalam benak beliau seluruh Jawa, seluruh Indonesia itu nanti bisa menghasilkan tembakau serindel. Ternyata itu tidak bisa. Nah di mongso ketelu kapat ini nanti ada proses yang dinamakan tungguk. Tungguk ini nanti untuk ukur rampe, ya mohon maaf sesajinya itu lebih lengkap. Ada jajan pasar kering, kemudian jajan pasar basah, kemudian ada tumpeng, ada daging, kemudian ada ketan kayak wajib itu, dan lain sebagainya. Jadi tembakau kita petik yang daun paling bawah itu, kemudian kita potong, rajangan itu nanti warnanya hijau, itu namanya grade A. Kemudian petikan kedua grade B, grade C, D, E, F, G, H. Dan top grade-nya adalah tembakau serindel yang grade I. Wah kalau yang grade I ini luar biasa, dan semua industri memburu. Menurut saya yang merumuskan kebijakan itu sangat menghina sekali dengan pelaku tembakauan dari hulu sampai ke hilir. Masuk tembakau disamakan dengan narkoba. Nah, ini menurut saya penghinaan menurut saya. Dan kemarin dari asosiasi petani tembakau Indonesia sudah beraudiensi di lintas kementerian dan alhamdulillah itu dihapus.
kami mohon pemerintah untuk mengkaji ulang itu, kaitannya dengan cukai itu, mengkaji ulang. Satu itu. Yang kedua, impor tembakau dari luar negeri ini harus ada regulasi, ada pembatasan. Satu, industri itu akan takut terhadap regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Itu kenaikan cukai. Yang kedua, kalau tidak membuat kerangka dan tidak membuat roadmap bahwa tembakau dari luar negeri masuk ke Indonesia, kalau tidak ada kontrol di situ, ini akan sangat bahaya. Lalu yang ketiga, bahwa pemerintah ini harus mendengarkan dengan bijak. Jangan hanya beberapa segelintir yang mengatasnamakan, oh nun sewu, mohon maaf katanya di Fakultas Kesehatan. Wah Pak, ini tidak sehat nih tembakau nih, kasihan rakyat kita. Turun aja dulu ke bawah. Jadi yang di Jakarta itu jangan hanya mendengarkan dari Jakarta, turun ke bawah dan melihat realita yang ada di lapangan. Mendengar langsung budaya dan adat istiadat yang berdampingan erat dengan tembakau, membuat kami paham betapa pentingnya selembar tembakau bagi Desa Legok-Sari. Kami juga diajak mengunjungi hamparan perkebunan tembakau milik warga di lereng Gunung Sumbing. Di sana, kami melakukan riset lapangan terkait tanaman tembakau. Selanjutnya, kami berpamitan kepada perangkat Desa Legok-Sari untuk melanjutkan wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung. Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung dilaksanakan secara online karena Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung sedang memiliki agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Mayoritas masyarakat Temanggung ini kan menanam tembakau sudah dari dulu, dan ini menjadi budaya masyarakat. Artinya memang masa atau musim di kemarau ini mayoritas petani di Temanggung yang cocok secara lahan, tempat, topografi, iklim ini menanamnya itu tanaman tembakau. Kemudian secara luasan di Kabupaten Temanggung ini ya dari dulu kisarannya ya 14.000 sampai 18.000 hektar per tahun. Jadi kita kalau dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Jawa Tengah itu kita terluas nomor 1 di Jawa Tengah. Untuk tembakau ini memang pasarnya pasar asimetris, artinya memang ini pembelinya kan hanya dari tertentu saja ya. Kalau di Temanggung ya bidang garam, jarum, sukun, yang paling banyak itu kan dari bidang garam. Artinya yang berkuasa menentukan harga ini kan malah di pembelinya. Beda dengan yang lain, ya, biasanya kan ada tawar menawar ya antara pembeli dan harga. Jadi seperti itu, memang ini agak khusus untuk di tata niaga. Jadi kalau tembakau ini memang sudah banyak hal ya permasalahannya, selain di budaya, kemudian secara sosial ekonomi, di politik dan lain sebagainya, terkait dengan pembatasan untuk kawasan merokok, kemudian terkait dengan kemarin yang undang-undang kesehatan seperti itu kan juga kadang-kadang buat miris juga kita. Tapi kita selalu berupaya ya, karena kami ini kan ya dengan petani selalu bersinergi. Apa yang menjadi komoditas yang diusahakan petani, kami selalu mendampingi dan mendukung. Jadi ya kami juga ikut merasakan ini memang satu hal yang semakin hari ini menekan terhadap kehidupan petani tembakau. Kebijakan tentang cukai, kebijakan tentang undang-undang kesehatan dari WHO, dari LSM yang notabene tidak setuju dengan adanya tembakau ini kan selalu ya dirasakan ini mengganggu dari kehidupan petani tembakau teman. Jadi pergerakan mereka ini memang kadang-kadang juga sudah mendapatkan perlawanan ya dari teman-teman APTI yang concern terhadap keberadaan petani tembakau. Ya seperti itu ya, World No Tobacco Day, hari tanpa tembakau dunia ya, itu kan juga
kemarin juga sempat digelar kegiatan di Kabupaten Temanggung, dan ini ya kami rasakan ini ya aduh ya kan? Jadi seperti itu Mas. Tembakau di Kabupaten Temanggung adalah tanaman yang sudah ditanam sejak nenek moyang dulu, sudah menjadi budaya di masyarakat Kabupaten Temanggung, ditanam di lereng Gunung Prau, Gunung Sindoro, dan Sumbe. Ada sekitar 14 kecamatan sentra untuk tembakau, dan dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung hanya 1 kecamatan saja yang tidak ada tanaman tembakaunya, yaitu di Kecamatan Bejen. Dari 19 kecamatan di Kabupaten Temanggung ini ada tanaman tembakau, baik ditanam di sawah, tegal, dan gunung. Dan harapan kami semoga dengan cuaca yang tahun ini bagus, musimnya kering seperti ini, pada saat pengolahan ini mendapatkan cuaca yang kering, ini berpengaruh terhadap mutu dan kualitas. Karena kalau pada saat bulan Agustus September ini hujan, pasti kualitas tembakau akan turun. Itu kemudian pada saat pengeringan dengan cuaca yang panas seperti ini, tembakau bisa kering 1 hari, kemudian nanti bisa grade atau grade tembakau ini juga bisa naik, harganya juga naik. Kemudian selain dijual untuk kepabrikan dalam bentuk rajaan besar atau istilahnya kowal, sekarang ini kami membuat tembakau lembutan untuk lintingan yang notabene harganya lebih bagus ya dari tembakau towal. 1 kilo untuk tembakau lembutan bisa tembus 150.000, 200.000, bahkan sampai 400.000, 600.000 1 kilonya, tergantung dari kualitas tembakau lembutan tersebut, cara penggarapan, kemudian varietas yang digarap oleh kita. Jadi harapan-harapan itu selalu kami lakukan bersama dengan petani, melakukan variasi-variasi ataupun inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana mengolah tembakau bisa menghasilkan penerimaan yang lebih. Kemudian selain itu, memang budidaya tembakau itu harus kita sinergikan dengan budidaya yang lain. Ya. Istilahnya itu tumpang sari. Ada tanaman tembakau, ada tanaman cabenya, ada tanaman korosnerek atau kacang merah itu, koro merah itu, kemudian juga tanaman sayuran yang lain. Jadi petani bisa mendapatkan hasilan bulanan, penghasilan musiman, kemudian juga ada tanaman kopi, penghasilan tahunan, ada kopi Arabica yang sekarang harganya kan bagus. Cherry yang biasanya hanya harganya 10.000, sekarang harganya bisa sampai 20.000. Kalau diolah lagi, petani mau mengolah lagi, dia bisa mendapatkan misalkan dibuat berasan, kemudian dibuat bin, roast bean, kemudian dibuat bubuk. Jadi pendapatannya bisa lebih meningkat. Jadi ada dari tembakau, ada dari sayur, ada dari kopi. Jadi bisa pendapatannya ini bisa dari berbagai hal. Untuk ketika menutup mungkin tembakonya kurang, bisa mendapatkan pendapatan dari yang lain. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dari berbagai kalangan dalam masalah tembakau, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Secara medis, telah terbukti bahwa konsumsi rokok berbahan tembakau membawa bahaya bagi kesehatan tubuh. Tetapi, dalam aplikasi pengedarannya, tetaplah harus memperhatikan sejumlah faktor, karena tidak sedikit masyarakat yang bergantung pada tembakau sebagai sumber nafkah untuk kehidupan mereka. Industri rokok pun memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal melalui bea cukai. Tembakau bukan hanya sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial budaya yang mendalam. Upacara adat dan tradisi turun-temurun terkait dengan budidaya tembakau masih terus berlangsung hingga sekarang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, diharapkan ke depannya masyarakat dan pemerintah dapat memiliki satu visi yang sama terhadap isu tembakau. Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Temanggung, Perangkat Desa Legok Sari Kabupaten Temanggung, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.